Kepemilikan kapal induk oleh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis yang sangat penting. Hal ini dianggap sebagai simbol kebangkitan kekuatan militer Indonesia dan menjadi titik tolak menuju status sebagai negara terkuat di Asia Tenggara. Kapal induk tidak hanya memperkuat proyeksi kekuatan laut, tetapi juga meningkatkan pengaruh regional Indonesia secara signifikan. Indonesia saat ini tengah memasuki fase evaluasi strategis yang signifikan dalam pembangunan kekuatan maritimnya. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah potensi akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi dari Italia yang baru saja dinonaktifkan oleh Angkatan Laut Italia. Informasi ini pertama kali mencuat dari sejumlah sumber pertahanan internasional, termasuk laporan eksklusif dari Zona Militer yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni tahun 2025. Dalam artikel berjudul, Indonesia tengah mengevaluasi pembelian kapal induk Garibaldi yang baru dinonaktifkan oleh Angkatan Laut Italia, disebutkan bahwa minat Indonesia terhadap akuisisi kapal induk tersebut menjadi sorotan dalam ajang Indo Defense 2025 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 14 Juni tahun 2025. Dalam ajang tersebut, sejumlah pengamat militer mencatat bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut semakin menunjukkan sinyal ketertarikan terhadap kemampuan proyeksi kekuatan maritim yang lebih luas. Salah satu fokus utama yang dievaluasi adalah kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi dengan nomor lambung Charlie 551 yang secara resmi dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia pada awal tahun 2024. Penonaktifan tersebut dilakukan tidak lama setelah Italia meluncurkan kapal serbu amfibi terbaru mereka, yaitu ITS Trieste, dengan nomor lambung 59890. Langkah ini membuka peluang bagi negara-negara mitra untuk mengkaji ulang opsi alih guna dari platform strategis tersebut. Media pertahanan yang menghadiri pameran tersebut juga mencatat kehadiran perusahaan galangan kapal ternama asal Italia, yaitu Fincantieri. Dalam kesempatan itu, Direktur Penjualan Unit Bisnis Angkatan Laut Fincantieri, Mauro Manzini, memberikan konfirmasi bahwa kapal Giuseppe Garibaldi masih dalam kondisi struktural yang baik. Ia menyebutkan bahwa kapal tersebut memiliki estimasi masa pakai yang tersisa antara 15 hingga 20 tahun, tergantung pada prosedur pemeliharaan dan penyesuaian teknis yang dilakukan. Menurut Manzini, kapal ini dapat dipindah tangankan kepada negara mitra setelah melalui tahapan refit dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan operasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Namun demikian, Manzini juga menegaskan bahwa seluruh proses ini masih berada dalam ranah pembicaraan antar pemerintah. Belum ada keputusan final yang diambil dan diskusi masih berlangsung untuk mengevaluasi aspek teknis, logistik serta geopolitik dari rencana akuisisi ini. Meski demikian, intensitas pembahasan dan kehadiran berbagai pemangku kepentingan memperlihatkan adanya minat serius dari kedua belah pihak untuk menjejaki potensi kerjasama yang lebih erat di sektor pertahanan maritim. Sementara itu, laporan dari Corvus Initiative yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2025 juga menguatkan bahwa Indonesia berada dalam tahap pendekatan lanjutan terhadap Italia dengan opsi pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi sebagai salah satu alternatif utama. Dalam artikel berjudul Indonesia Incar Kapal Induk Italia, ditawarkan opsi Garibaldi. Media tersebut menggarisbawahi bahwa selama ini, strategi pertahanan laut Indonesia cenderung berfokus pada akuisisi kapal-kapal dengan daya jelawah terbatas, seperti kapal serang cepat, korvet, dan kapal selam. Pendekatan tersebut sangat cocok untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan kepulauan, namun tidak memberikan kemampuan proyeksi kekuatan secara strategis. Dengan keberadaan kapal induk ringan seperti Giuseppe Garibaldi, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan operasi lautnya secara signifikan. Fincantieri mencatat bahwa kapal ini bersifat modular dan multifungsi, dengan kemampuan mengoperasikan pesawat nirawak, helikopter hingga pesawat bersayap tetap ringan. Fleksibilitas ini memungkinkan kapal tersebut menjalankan berbagai jenis misi, mulai dari patroli maritim, pengawasan perbatasan laut, hingga dukungan tanggap bencana. Dengan desainnya yang relatif ringkas, kapal ini cocok untuk beroperasi di wilayah perairan dangkal, seperti kawasan Laut Natuna atau Selat Malaka, yang menjadi titik rawan aktivitas ilegal maupun konflik wilayah. Kepemilikan kapal semacam ini akan memberikan Indonesia sebuah instrumen simbolis sekaligus praktis dalam memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim regional.
Meskipun tidak dirancang untuk bersaing secara langsung dengan kekuatan besar seperti Tiongkok atau India, adopsi kapal induk berbasis drone dan helikopter ini dapat memperluas jangkauan pengawasan laut dan memberikan efek deteren terhadap berbagai ancaman maritim. Terlebih di tengah peningkatan insiden penangkapan ikan ilegal, perusakan lingkungan laut hingga ancaman sengketa wilayah, kapal ini akan menjadi tulang punggung dalam merespons situasi secara cepat dan efektif. Yang menarik, pertimbangan terhadap akuisisi Giuseppe Garibaldi menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam strategi pertahanan Indonesia. Proyeksi kekuatan laut kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kapal induk berukuran besar dengan jet tempur berawak. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi nirawak yang semakin matang menawarkan solusi yang lebih ekonomis, fleksibel, dan adaptif untuk negara-negara berkembang yang ingin menjaga kedaulatan maritimnya. Dalam konteks inilah, Indonesia melihat kapal induk ringan sebagai batu loncatan yang masuk akal menuju penguasaan teknologi proyeksi laut secara bertahap. Jika Indonesia memutuskan untuk melanjutkan akuisisi ini, maka langkah tersebut tidak hanya akan menjadi peningkatan kapabilitas Alutsa, tetapi juga sebuah pernyataan strategis, sebuah sinyal bahwa Indonesia siap menghadapi dinamika baru di kawasan Indo-Pasifik, dari tekanan geopolitik di Laut Cina Selatan hingga aktivitas ilegal di sekitar Kepulauan Natuna. Lebih daripada sekedar pembelian kapal, keputusan ini berpotensi mengubah wajah kekuatan maritim Indonesia untuk dekade yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi, Indonesia menunjukkan bahwa arah strategisnya dalam bidang pertahanan maritim tengah mengalami transformasi mendalam. Selama ini, postur kekuatan laut Indonesia lebih menitikberatkan pada elemen-elemen asimetris seperti kapal serang cepat, korvet multifungsi, dan kapal selam diesel listrik. Namun, opsi untuk mengadopsi platform kapal induk, meski dalam skala menengah, menandakan adanya pergeseran paradigma ke arah proyeksi kekuatan force projection yang lebih luas dan multifaset. Giuseppe Garibaldi dengan nomor lambung C551 merupakan kapal induk ringan pertama Italia yang pernah dioperasikan secara aktif sejak pertengahan dekade 80-an. Kapal ini memiliki kapasitas pengangkutan helikopter serbu, pesawat tempur vertikal lepas landas dan mendarat seperti Harrier, serta memiliki fasilitas untuk mendukung operasi pesawat nirawak. Struktur modular dari kapal ini membuatnya fleksibel untuk diadaptasi sesuai dengan kebutuhan operasional TNI AL, terutama dalam hal pengawasan maritim, evakuasi medis, serta dukungan logistik cepat dalam situasi bencana. Pihak Fincantieri selaku galangan pembuat kapal tersebut telah menyampaikan bahwa kapal dalam kondisi layak laut dan dapat beroperasi antara 15 hingga 20 tahun ke depan pasca proses refitting. Hal ini menjadikan Garibaldi sebagai solusi antara yang terjangkau bagi Indonesia yang selama ini belum memiliki pengalaman mengoperasikan kapal induk. Pembelian ini juga dinilai dapat mempercepat kurva pembelajaran dan pengembangan taktik operasi udara laut dalam konteks wilayah kepulauan. Lebih jauh lagi, keberadaan kapal induk ringan semacam ini memungkinkan Indonesia untuk memulai eksperimen strategis dalam penggunaan kendaraan udara tanpa awak atau unmanned aerial vehicles dari geladak laut. Dalam lingkungan geopolitik saat ini, di mana kontrol atas wilayah perairan bukan hanya persoalan jumlah kapal tempur, namun juga kemampuan untuk melakukan pemantauan berkelanjutan, serta respons taktis berbasis intelijen real-time, maka keberadaan kapal induk drone hybrid akan sangat krusial. Dalam kacamata regional, Indonesia juga sedang membaca ulang peta ancaman dan peluang di kawasan Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut Cina Selatan, meningkatnya kehadiran militer asing di perairan regional, serta seringnya terjadi pelanggaran kedaulatan maritim oleh kapal-kapal asing, mendorong perlunya modernisasi dan diversifikasi armada. Oleh karena itu, wacana pengadaan kapal induk bukanlah bentuk ambisi imperialistik, melainkan langkah realistis untuk memastikan pengamanan jalur pelayaran strategis nasional dan perlindungan terhadap sumber daya laut Indonesia. Lebih penting lagi, keputusan ini akan menempatkan Indonesia pada jalur evolusi kekuatan laut generasi baru, di mana konsep pertahanan terintegrasi, kecerdasan asing, dan wahana udara tanpa awak akan menjadi inti dari strategi maritim modern. Sebagaimana dicatat oleh para analis, Indonesia tidak akan serta-merta menjadi kekuatan angkatan laut setara dengan Tiongkok atau India. Namun dengan memanfaatkan teknologi secara efisien, Indonesia dapat membentuk postur kekuatan maritim yang adaptif, cerdas, dan berdaya gentar tinggi di kawasan. Perjalanan untuk memiliki kapal induk tentu hanya sekedar soal akuisisi fisik kapal semata. Hal ini menuntut peningkatan kemampuan personil, penyesuaian doktrin, dan pembentukan ekosistem pendukung mulai dari pelatihan penerbang, operator UAV, hingga sistem komando dan kendali berbasis data.
Namun, apabila Indonesia berhasil melangkah ke arah ini secara terukur dan bertahap, maka dampaknya akan jauh melampaui aspek militer semata. Ia akan menciptakan efek strategis yang dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam forum-forum regional maupun global. Dengan demikian, pilihan terhadap Giuseppe Garibaldi tidak hanya mencerminkan kalkulasi teknis dan logistik, melainkan juga refleksi dari visi jangka panjang Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, adaptif, dan progresif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis abad ke-21. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.